yang Bapak Ibu Guru SD di Kayu 1 dan Bapak Ibu Guru yang lain. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah bergabung dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan materi tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu Resti Pramita. Nanti mohon Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Budaya positif di sekolah ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya pemaparan materi budaya positif di sekolah akan langsung disampaikan oleh Ibu Resti Pramita, dan untuk acara penutupan nanti sekalian saya serahkan kepada Ibu Resti Pramita untuk memberikan materi dan penutupan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Resti Pramita untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Pada beliau kami silakan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, adapun kegiatan diseminasi budaya positif ini diharapkan nanti kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah kita. Saya mohon izin untuk share screen. Mohon untuk mematikan mic. Sudah masuk nih Bapak Ibu, share screen saya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah hasil dari pengalaman saya ketika mengikuti program kegiatan guru penggerak. Salam dan bahagia, nama saya Resti Pramita. Saya mengajar di SD Negeri Bedayu 01, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Di sini saya mengikuti program pendidikan yang disebut CGP atau Calon Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan diseminasi ini ada 7. Yang pertama yaitu memahami perubahan paradigma belajar. Yang kedua, memahami makna disiplin positif dalam penerapan budaya positif. Yang ketiga, memahami motivasi perilaku manusia. Yang keempat, memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, memahami bagaimana posisi kontrol kita sebagai pendidik dalam penerapan segitiga restitusi. Yang keenam,
memahami keyakinan kelas, dan yang ketujuh, memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum ke perubahan paradigma, perlu diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan atau tokoh pendidikan Indonesia yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau memiliki beberapa pemikiran yang luar biasa, di antaranya yaitu tentang filosofi pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, di mana anak-anak itu nantinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, bahwa pendidikan merupakan tempat mereka memperluas atau mengembangkan bakat-bakat mereka, tapi tidak meninggalkan budaya mereka atau budaya kita. Yang berikutnya, pemikiran tentang trilogi pendidikan yang sudah kita ketahui bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo, bahwa kita sebagai guru itu di depan untuk memberikan tulodo atau contoh kepada anak-anak kita. Ingmatyo Mangunkarso, kita juga berada di tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir yaitu Tutmuri Handayani, kita di belakang mereka, mendorong mereka. Apa yang mereka sukai, apa bakat mereka, kita dorong agar mereka mengembangkannya. Dan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mengenai pendidikan itu harus menghamba pada murid. Menghamba di sini artinya kita melaksanakan pembelajaran pendidikan di kelas, di sekolah itu semata-mata untuk kebutuhan dan kepentingan murid. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ada beberapa ilusi tentang pendidikan yang sudah kita laksanakan sekarang ini Bapak Ibu. Ilusi yang pertama itu tentang bahwa guru mengontrol murid. Nah, seperti yang kita ketahui, seakan-akan itu ilusi sekarang ini guru yang mengontrol murid. Padahal kita sebagai guru tidak punya kemampuan untuk mengontrol murid, tapi muridlah yang punya kendali untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Guru di sini hanya bisa membimbing mereka agar mereka bisa mengendalikan diri sendiri. Ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini ternyata tidak semuanya akan berdampak efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kita perlu sadari bahwa ketika kita mengkritik atau membuat murid kita merasa bersalah saat mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau melanggar norma, ternyata itu tidak membuat karakter mereka lebih baik. Namun terkadang dengan kritik kita atau membuat murid kita merasa bersalah, itu justru malah membuat mereka mungkin bisa depresi atau bisa merasa semacam rendah diri karena mereka merasa, oh, aku ternyata yang salah. Ilusi berikutnya yaitu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru tentunya adalah termasuk orang yang dewasa. Dalam hal ini, kita ketika di sekolah dan pembelajaran sering sekali memaksakan murid, baik dalam hal pengerjaan tugas, dalam hal lain sebagainya. Ternyata ilusi ini tidaklah sesuai.
harus memiliki kemerdekaan akan dirinya. Akan lebih baik jika pendidikan kita itu bukan karena paksaan semata-mata, tapi apa yang mereka lakukan memang keinginan mereka dari dalam diri mereka sendiri. Nah, beberapa perubahan paradigma belajar ini merupakan pemikiran dari Dr. William Glasser yang di sini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu disiplin positif? Baik Bapak Ibu, tentang disiplin positif ini yaitu merupakan pendekatan mendidik anak-anak kita, murid-murid kita untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin ini berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi, hukuman yang kita terapkan kepada murid kita, misalnya mereka tidak mengerjakan tugas, terlambat berangkat sekolah, itu berbeda dari makna disiplin positif. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau dari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin dalam diri kita, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan hidup itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi diharapkan anak-anak melakukan kedisiplinannya itu karena keinginan dari dalam diri, bukan karena hukuman atau paksaan. Adapun beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana dalam kurikulum kita ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, apa saja sih di profil belajar Pancasila nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Yang pertama dan yang paling utama yaitu nilai-nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini anak-anak diharapkan bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan seperti itu, perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang baik-baik, sesuai dengan kepercayaan dan agama kita. Nilai yang kedua yaitu nilai kemandirian. Anak-anak kita nantinya semoga bisa mandiri berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiatannya ataupun dalam kehidupannya kelak ketika mereka menuju pendewasaannya. Yang ketiga, bernalar kritis. Anak-anak kita nanti diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan bernalar kritis. Yang keempat yaitu berkebinekaan global, dan yang kelima yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini anak-anak diharapkan mampu berkolaborasi dengan sesama temannya ataupun dengan orang lain. Nah, ini bergotong royong. Dan nilai kebajikan yang terakhir yaitu tentang kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai keyakinan kelas itu merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Mungkin kita mengenalnya sebelumnya yaitu kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Namun hal itu ada perbedaannya. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini
bisa kita ciptakan dengan cara melibatkan semua murid di kelas. Mereka yang menentukan, disepakati bersama. Nah, itulah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus konsisten itu terus. Barangkali nanti ke depan hari ini sudah membuat keyakinan kelas, beberapa bulan lagi membuat keyakinan kelas yang berbeda lagi. Nah, jadi keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas 4 Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas tentang bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, apa saja keyakinan kelas yang menyangkut tentang bekerja sama dan kolaborasi? Contohnya ketika anak-anak kita berkelompok mengerjakan tugas, itu termasuk melaksanakan kolaborasi atau bekerja sama. Yang kedua, contoh keyakinan yang kedua keyakinan kelas yaitu tentang menghargai orang lain. Menghargai orang lain, misalkan kita harus mendengarkan teman kita ketika berpendapat, yaitu masuk ke menghargai orang lain. Berikutnya, disiplin. Disiplin bisa tentang tepat waktu mengerjakan tugas atau berangkat sekolah tepat waktu sebelum jam masuk. Itu masuk ke keyakinan kelas tentang nilai-nilai disiplin. Contoh nilai keyakinan kelas. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya itu untuk apa? Nah, ini untuk menguatkan rasa tanggung jawab anak-anak kita. Contoh yang kedua, anak-anak dilarang mengganggu orang lain misalkan. Nah, untuk apa? Ini adalah untuk menguatkan nilai-nilai atau karakter mereka, bagaimana mereka menghormati orang lain. Ada contoh lain, bagaimana penerapan menghormati orang lain, seperti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa ini masuk ke menghormati orang lain? Karena jika kita terlambat, itu terkadang anak-anak kita terlambat, salah satunya itu berarti mengganggu kebutuhan belajar teman-teman yang lain. Nah, ini artinya tidak menghormati teman-temannya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Untuk perilaku ini yaitu untuk keselamatan dan juga dalam hal karakter menghormati orang lain. Bagaimana jika tentang kesehatan? Nah, salah satunya di sini dilarang menggunakan narkoba, atau bisa jadi harus menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui pada tahun kemarin, kita berada dalam masa pandemi. Nah, berikutnya contoh sebuah keyakinan kelas tentang keamanan, yaitu anak-anak jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya mereka jangan dibiasakan berlari-larian di koridor atau di kelas, karena itu tentunya akan membahayakan. Seperti pada pagi hari ini, Bapak Ibu, anak saya kelas 6 ternyata lari-lari di kelas, dan akibatnya kepala mereka ada yang terbentur tembok. Nah, ini tentunya keamanannya anak tersebut sangat terganggu. Karena apa? Karena tadi berlari-larian. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol.
Posisi kontrol yang pertama yaitu pemberi hukuman, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan antara posisi kontrol pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, nanti kita bisa merefleksikan diri kita. Kita masuk ke posisi kontrol yang mana selama ini? Nah, baik Bapak Ibu, apa sih penjelasan tentang posisi kontrol kelima itu? Bapak Ibu bisa menyimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol proses perjalanan seorang agar dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi kontrol dan bahkan penilaian dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah satu, posisi posisi membuat atau tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang terlambat hadir 20 menit sekolah. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Karen! Sini kamu! Ulang. Lima posisi kontrol pada video lima posisi kontrol itu adalah satu, posisi berkumpul, dua, posisi membuat kesalahan, tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, lima, posisi manajer. Jadi untuk memahami lima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Karen! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
nyaman, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan diri kepada orang tertentu. Di sini, guru aksen, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kita harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu. Jalan hari ya. Baik Bu. Proses semantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Orang pemantau menunjukkan bahasa tubuh wajah dan cenderung Selamat pagi Bu. Iya, Pak masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya mendinya Apakah Naren siap memperbaiki masalah keterlambatan? bersedia menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira Ada ibu saya. baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Adalah yang kamu enggak? Naren? Tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Kan kamu perlu bangun. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan turut memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapakmu hebat. Telah mengamat adegan kelima posisi kontrol, sisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid. Ya, tentu posisi
bersifat positif dan memerdekakan muridnya. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar terus terang dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dari tayangan video tadi kita bisa ketahui bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita bisa merefleksikan diri kita selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana. Saya pribadi juga dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol yang kelima tadi, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tentu dalam melaksanakan posisi kontrol yang paling ideal dan dianjurkan ini untuk kita sebagai pendidik tidaklah mudah, pasti banyak kendala, terlebih lagi jika melihat bagaimana karakter-karakter peserta didik kita. Saya pribadi juga masih bertahap dalam belajar menerapkan posisi kontrol tersebut. Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi tentang posisi kontrol sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Izin presentasi, share screen lagi. Bu Juli mau menanggapi? Atau mau curhat? Sebenarnya mau curhat sih, cuman kebanyakan karena sebagai tadi Bu Resti, kita harusnya ya, kan posisi kontrol ya, tetapi kan terkadang kita itu belum bisa menguasai seperti itu tuh, belum bisa, karena melihat dari karakteristik siswa-siswa kita ataupun kita sudah terlalu lama mengikuti yang bukan sebagai kontrol, senangnya memberikan hukuman, ya itu akan merubahnya, itu akan perlu proses yang lama. Prosesnya begitu lama karena juga anak-anak kita karakteristiknya berbeda-beda, jadi memang harus perlu waktu yang lama Ibu Resti. Ini perlu belajar lagi untuk menjadi pengontrol kayak gitu ya. Ya, betul Bu Yuli, bahwa untuk melaksanakan posisi kontrol tadi memang butuh proses. Saya sendiri juga belum melaksanakannya dengan baik, baru bertahap kemarin, baru mempraktekkan 1 atau 2. Tentu ketika melihat anak didik kita yang luar biasa, tentunya banyak kendala yang harus kita hadapi. Namun kembali lagi bahwa kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak kita yang tidak hanya mandiri, tapi mereka itu harus bertanggung jawab dengan merdeka. Sebentar Bapak Ibu. Mbak Ita. Saya lanjutkan untuk presentasi lagi. Jika tidak ada yang menanggapi, barangkali ada Bapak Ibu yang lain
pengalamannya atau mau menanggapi dari pernyataan guru. Kalau saya sepakat dulu, kalau untuk penerapannya memang tidaklah mudah dan harus bertahap. Sebentar Bapak Ibu, saya mau mengecek internet di kelas 5 dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis koneksi internet. Saya lanjutkan. Ada yang mau menanggapi setelah tadi Bu Yuli mencoba untuk mencurahkan hatinya ya Bu Yuli? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi ada beberapa perbedaan, baik itu dari gestur tubuh kita sebagai guru ketika memberi tanggapan terhadap anak kita yang melakukan sesuatu kesalahan atau menyalahi keyakinan dan peraturan. Juga bisa dilihat dari kata-kata yang kita keluarkan ketika memberi respon mereka saat mereka melakukan tindakan tersebut. Seperti pada posisi kontrol penghukum, biasanya nadanya tinggi, suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau yang ini biasanya kata-katanya, awas ya, rasakan, tapi dengan nada yang tinggi. Kalau kamu tidak melakukannya, seakan berarti memberikan ancaman kepada murid kalau murid tidak melakukan apa yang kita inginkan. Hasilnya bagaimana ketika kita berada pada posisi kontrol penghukum? Hasilnya anak kita bukannya malah menerapkan disiplin positif dari dalam diri mereka, namun mereka terkadang ada yang memberontak, menyalahkan orang lain karena takut disalahkan, kemudian mereka akan berbohong agar murid itu tidak diberi hukuman, misalnya seperti itu. Kaitannya dengan dunia kualitas, pada posisi kontrol penghukum ini, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid biasanya akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, seperti sudah bosan dengan kemarahan kita ketika kita menerapkan posisi kontrol penghukum. Apa sih dampaknya pada murid? Mereka akan mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang bersalah. Sebelum pembelajaran 5 posisi kontrol ini, ternyata saya sering melakukan ciri-ciri pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah ini. Padahal pada pembuat orang merasa bersalah ini, di posisi kontrol ini, guru nadanya tidak yang tinggi, malah terkadang terkesan halus, seperti ibu kecewa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, ibu kecewa kamu tidak patuh sama bu guru. Nah, ini ternyata membuat murid-murid kita merasa bersalah dalam diri mereka. Nah, ini hasilnya akan menyembunyikan, akan menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, karena tadi merasa bersalah, mereka akan bilang, maafkan saya ya Bu ya. Dampaknya apa? Mereka akan merasa rendah diri. Karena apa? Karena merasa
banyak kesalahan mereka yang mereka lakukan. Posisi berikutnya yaitu posisi kontrol teman. Di sini nadanya bersahabat Bapak Ibu, tidak tinggi, malah terkesan seperti teman pada umumnya, sebaya. Nah, guru, apa yang guru berbuat ketika di posisi kontrol teman? Mereka membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti membuat muridnya agar terkesan melakukan itu karena ada alasannya, dan guru membantu membuatkan alasannya. Seperti, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ya, ingat tidak ibu pernah membantu. Hasilnya murid akan ketergantungan, yang mungkin murid akan patuh terhadap gurunya ketika guru menerapkan posisi kontrol teman. Namun murid akan ketergantungan, maksudnya ketika misalnya saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman terhadap murid saya, murid saya akan patuh pada saya. Namun jika suatu ketika ada guru lain yang datang dan beliau tidak menerapkan posisi teman, mungkin murid saya tidak melaksanakan apa yang perintah guru lain laksanakan karena tidak menganggap dia sebagai temannya. Hal inilah bukan suatu tujuan pendidikan. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Murid berkata, biasanya saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya apa kepada murid? Dampaknya mereka akan tidak mandiri, selalu tergantung dan lemah. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Di posisi ini biasanya guru bersikap formal, kata-katanya pun formal. Wajahnya datar ketika merespon muridnya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai. Apa yang biasanya guru katakan ketika di posisi kontrol pemantau? Mengingatkan pada muridnya, apa peraturannya? Nah, hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi jika murid kita tidak diawasi, mereka akan kembali ke kegiatan yang tadi mereka lakukan. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Di sini biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Seperti itu. Pada posisi pemantau, dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir nih, posisi kontrol yang paling ideal dan direkomendasikan untuk kita sebagai pendidik. Namun seperti yang tadi guru sampaikan, bahwa untuk sampai ke posisi ini memang tidaklah mudah dan butuh proses. Dalam hal ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika merespon tindakan muridnya yang melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan. Berarti dikembalikan lagi ke muridnya. Apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di sini artinya kita memberi tempat kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Kita membimbingnya, namun mereka agar berinisiatif memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini yang paling bagus. Apa hasilnya? Menguatkan pribadi murid. Jadi mereka dilatih untuk memecahkan masalahnya sendiri. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu tanggapan murid ketika Bapak Ibu guru atau kita di posisi kontrol ini. Dampaknya pada murid dapat belajar untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, merefleksikan apa yang mereka lakukan, dan tentu saja yang paling penting adalah mereka bisa memperbaiki diri mereka. Harapannya mereka tidak mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama, dan mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta bertanggung jawab. Nah, demikian Bapak Ibu, posisi kontrol
sebagai pendidik. Nah, ini beberapa pernyataan-pernyataan yang sering kita jumpai, atau mungkin seperti saya pribadi kadang pernah saya mengutarakan pernyataan-pernyataan ini. Seperti, saya kecewa sekali kok kamu gak ngerjain tugas hari ini. Saya kira ini sudah sangat halus. Ternyata ini malah justru membuat murid kita, membuat mereka merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol penghukum, kamu tidak pernah benar. Nah, ini penghukum tegas, nadanya tinggi, marah. Posisi sebagai teman, contohnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini sebagai teman. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Berarti ini ketika kita memberi penghargaan. Ternyata saat dalam pembelajaran kita memberi penghargaan kepada anak-anak kita, itu berarti kita sebagai pendidik dalam posisi kontrol pemantau, Bapak Ibu. Nah, ini pun saya ketahui karena mendapatkan materi ini. Posisi manajer. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kata kuncinya yaitu menyelesaikan masalah. Diharapkan murid dapat mencari solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kaitannya tentang perilaku manusia, terutama perilaku peserta didik kita, ada beberapa teori motivasi, Bapak Ibu. Ada 3 teori motivasi seorang manusia, baik itu murid kita ataupun kita sendiri atau saya sendiri. Ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motif ini berarti kita melakukan sesuatu karena takut, misalnya diberi sanksi, takut dihukum. Contohnya, misalnya kita berangkat sekolah sebagai pendidik sebelum jam 7. Saya harus berangkat sebelum jam 7. Motivasi saya, kenapa saya melakukan sebelum jam 7? Karena takut tunjangan saya dipotong misalnya. Oh, berarti motivasi saya melakukan disiplin waktu setiap hari itu karena saya tidak nyaman atau menghindari hukuman, takut tunjangan saya dipotong misalnya, seperti itu. Lah, ini masuk ke motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun masuk ke motivasi secara eksternal atau dari luar kita. Contohnya, masih ke kegiatan tadi, perilaku tadi, ketika saya berangkat sebelum jam 7, tidak ingin terlambat, itu karena saya pengen dipuji atasan misalnya, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Nah, ini masuk ke motivasi saya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, saya melakukan sesuatu bukan dari dalam diri saya sendiri karena saya ingin, tapi karena pengen dapat imbalan, pengen diakui, pengen dipuji, atau yang pertama tadi, karena takut diberi sanksi. Nah, yang paling ideal ini adalah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Motivasi ini di mana kita melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi orang yang benar-benar diinginkan dari dalam diri, ingin menghargai diri, menjadi lebih baik. Menghargai siapa? Diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu, yang ingin kita ciptakan, ingin kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Jadi mereka melakukan berangkat disiplin, mengerjakan PR, itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberi hadiah atau bintang dan reward,
tapi karena ya memang dari dalam diri ingin belajar, ingin memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi tentang hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Namun, ini efektifnya ternyata dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Contoh, ketika pembelajaran, kita memberikan anak-anak kita kegiatan, terus siapa yang berani menjawab akan diberi uang misalnya, atau akan diberi bintang misalnya. Nah, ini ternyata akan efektif. Namun dalam jangka pendek berarti saat pembelajaran itu. Nah, ketika pembelajaran yang lain atau dengan guru yang lain yang tidak menerapkan penghargaan ini, mereka tidak semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak termotivasi, anak-anak kita tidak termotivasi. Misalnya saya menggunakan sistem reward penghargaan setiap pembelajaran saya. Suatu ketika saya tidak punya waktu untuk melakukan itu. Nah, apa yang terjadi dampaknya pada murid? Murid tidak semangat lagi. Nggak mau, malas mengerjakan tugas karena tidak ada yang seperti biasanya ada rewardnya. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita akan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Contoh, misalnya anak kita melakukan sesuatu karena nanti akan dikasih imbalan Bu Resti. Melakukan sesuatunya misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa yang mengerjakan tugas tepat waktu akan diberi reward misalnya. Mereka mengerjakan itu berarti dengan tujuan mendapatkan reward. Namun dalam prosesnya ketika mengerjakan tugasnya, mereka nggak menyadari apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar anak-anak kita, ternyata ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini untuk semua manusia. Kita sebagai pendidik harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia ini. Itu kebutuhan dasar murid-murid kita. Yang pertama, mereka itu memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka memiliki kebutuhan untuk diberikan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, berarti murid-murid kita ini perlu perhatian, perlu kasih sayang. Kebutuhan dasar berikutnya, mereka membutuhkan penguasaan. Misalnya ada anak didik kita yang serta-merta sukanya mengatur temannya. Nah, itu artinya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal penguasaan. Sukanya ngatur-ngatur temennya, kamu yang ini, kamu yang itu. Artinya dia sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan penguasaan, ingin berkuasa. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya itu kebutuhan akan kebebasan. Nah, murid kita, Bapak Ibu, juga perlu memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia tidak ingin dipaksa, ingin belajarnya seperti ini. Nah, barangkali nanti sewaktu-waktu kita bisa memberikan mereka kebebasan mau apa atau sebagainya. Dan yang terakhir nih, kebutuhan akan kesenangan, Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu perlu dipenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi mendidik, belajar di sekolah itu tidak melulu sesuatu yang tugas, mengerjakan ulangan dan sebagainya. Kita perlu menyelipkan sesuatu pembelajaran yang menyenangkan agar kebutuhan dasar mereka, yaitu terutama tentang kesenangan, agar bisa terpenuhi. Ini bisa memberi mereka kenyamanan. Contohnya kita bisa menyelipkan pembelajaran dengan permainan.
atau dengan sesuatu yang lain yang membuat mereka senang, misalnya belajar di luar dan sebagainya. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, jadi setiap anak itu ketika melakukan sesuatu artinya kita harus melihat apa sih yang sedang mereka penuhi, kebutuhan dasar mana yang sedang mereka penuhi. Saya lewati. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Nah, ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin tujukan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam merespon kegiatan perilaku anak didik kita yang menyalahi atau tidak sesuai dengan keyakinan, dianjurkan kita bisa menerapkan restitusi ini. Ciri-ciri restitusi ada beberapa ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita sampaikan kepada murid kita, misalnya yang terlambat, itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kenapa? Dalam restitusi kita mencoba untuk memahami keadaan murid ketika murid melakukan kegiatan yang tidak sesuai tersebut. Jadi hubungan antara guru dan murid diharapkan akan lebih baik. Yang ketiga, tawaran. Restitusi bukanlah sebuah paksaan, tapi tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak-anak merefleksikan diri mereka sendiri, mencari tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri berikutnya, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mencoba membangun karakter anak yang lebih baik lagi tadi. Mandiri, bertanggung jawab, merdeka. Restitusi juga fokus pada solusi, di mana solusi itu akan dicari secara bersama. Murid diarahkan untuk mencari solusinya sendiri. Kita membimbingnya. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka tidak rendah diri atau minder ketika setelah melakukan kesalahan. Nah, misalnya kita tidak menerapkan restitusi, contoh ada anak yang melakukan suatu kesalahan, terus kita sebagai guru menghadap, memarahinya dengan kata-kata yang kasar, akan membuat mereka merasa rendah diri. Jadi ketika mereka kembali ke temannya, mereka akan merasa malu dan sebagainya. Nah, dalam restitusi itu tidak dilakukan. Penerapan segitiga restitusi, langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Di mana kita mencoba memahami keadaan murid, bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu adalah langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Murid diajak untuk melihat apa sih yang mereka lakukan, mana yang salah, bagus atau tidak yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah mereka menyadari apa yang mereka lakukan, kita tanyakan kepada mereka, apa sih keyakinan kita yang berkaitan dengan tindakan yang mereka lakukan. Sudahkah
murid kita menerapkannya, kita tanyakan. Nah, di sini perlu pemahaman yang baik kepada murid agar mereka itu bisa termotivasi dalam diri dan bisa menghayati keyakinan-keyakinan yang ada di kelas. Bapak Ibu, dalam video ini ada video tentang praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam proses segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 5 kasus. Kasus yang pertama yaitu dia adalah siswa kelas 6. Ini dia berangkat lambat. Sebagai kelas 6, Bu Resti menerapkan segitiga restitusi untuk Linda. Bu Resti memanggil Linda untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan yang positif agar Linda tidak terlambat melakukan segala lagi. Pak Rinda, ya, Rinda tahu nggak kenapa Rinda dipanggil ke sini sama Rinda? Rinda itu tadi berangkat jam 8 padahal Rinda tahu nggak peraturan sekolah kita itu masuk sekolahnya jam berapa? Artinya tadi itu bagaimana? Ya, melambat ya, terlambat itu tidak sebenarnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Tidak pernah melakukan kesalahan, pernah terlambat juga ketika menghadapi suatu rapat atau meeting. Namun di sini tidak akan membahas siapa yang salah. Tapi di sini mau kita mencari solusi bersama dan membantu juga untuk mencari solusi yang tepat untuk bisa lebih baik lagi. Tidak terlambat. Ya, sekarang Linda pasti punya alasan kenapa Linda tadi bersama coba ya, betul-betul mau menceritakan siangnya Linda bangun siang Linda bisa bangun siang karena apa Linda? Setelah malam itu tentunya kemalaman dan Linda tadi malam itu tidur jam 8 jam 10 malam jam 10 malam main HP ya jadi itu enggak bagus tidak kalau kayak gitu baik jadi karena Linda tadi main game semalam terus akhirnya bangunnya siangan karena semalam tidurnya telat ya. Oke baik Linda ingat nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita yang kita buat kemarin itu ingat ya. Nah, coba disiplin dan tepat ya, disiplin dan tepat tuh Linda yakin nggak kalau Linda disiplin dan tepat waktu itu adalah hal yang baik untuk kita? Mungkin Linda meyakininya. Oke, Linda meyakininya kalau itu hal yang baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar kejadian tadi tidak terulang lagi ya? Tidurnya jam 9. Dan biasanya semalam jam berapa nak? 10, berarti harus lebih awal lagi ya tidurnya ya. Jangan sampai jam 11 kemalaman lagi. Ada lagi nggak selain tidurnya di awal? Hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu Linda agar bangunnya nanti misalnya pasang alarmnya itu bisa dilakukan ya.
baik. Mulai hari ini Bunda akan melakukan perubahan lagi ya. Tadi akan apa anak? Pasang alarm, terus tidurnya nggak malam-malam lagi ya, main gamenya dikurangi ya nak ya. Terus semoga nanti Rinda kedepannya lebih baik lagi, nggak telat lagi, sudah melakukan hal yang baik tadi ya. Mulai hari ini Rinda akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi ya. Tidurnya jangan kemalaman dan akan memasang alarm nanti pulang sekolah langsung ya. Rinda bisa nanti sholatnya tepat yakin bisa melakukannya? Bisa. Juga yakin tidak bisa? Oke, pas. Terima kasih. Tidak bisa kembali ke kelas lagi ya. Untuk kasusnya, Bu Resti mengajar kelas 6. Ketika di dalam kelas, Bu Resti melihat Andin salah satu siswanya tidak memakai sepatu, melainkan memakai sandal. Bu Resti melakukan segitiga restitusi untuk Andin. Bu Resti memanggil Andin untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif terhadap Andin. Selamat pagi Apit. Ya, Apit, tahu nggak hari ini kenapa Bu Resti panggil Apit ke sini? Karena ada jam sekolah ya, Apit. Tapi tahu nggak peraturan sekolah kita bagaimana? Apa nak? Pakai sepatu ke sekolah. Memakai sepatu ke sekolah. Namun hari ini Apit malah memakai sendal. Menurut Apit itu tindakan yang baik nggak? Ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti guru juga pernah melakukan kesalahan. Namun saat ini sekarang guru tidak memperbaiki siapa yang salah. Tapi guru di sini untuk kembali Apit menemukan solusi terhadap masalah tadi anak. Nah, Apit, ibu yakin Apit punya alasan sendiri. Kenapa hari ini Apit pakai sendal? Coba, aku pengen cerita dari Apit. Sudah, basah. Oh, sepatunya Apit basah. Basah kenapa nak? Oh iya, sekarang kan masih musim penghujan ya. Hujan basah, sepatunya Apit mencari di mana nak? Di rumah. Di rumah? Oh di luar rumah. Di luar rumah jadi akhirnya kehujanan dan basah. Akhirnya hari ini Apit memakai. Jadi Apit sudah luar biasa, sudah memiliki perangkat walaupun memakai sendal. Nah sekarang Apit ingat nggak kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama kemarin? Ya, ingat. Apa juga kaitannya dengan hidup ini? Disiplin dan mentaati peraturan sekolah. Apit yakin nggak kalau disiplin dan menaati peraturan sekolah itu baik untuk kita? Apit meyakini itu nggak? Yakin? Nilai yang penting bukan? Penting untuk siapa Apit? Untuk kita, untuk Apit, ya kan? Kita kan sudah berpakati bersama, ya kan? Nah sekarang kira-kira apa yang harus Apit lakukan ke depan agar Apit tidak mengulangi hal yang sama? Ya, menaruh sepatunya sudah mau Apit mau menaruh sepatunya ada jangan dibuat lagi ya nak ya. Terus ada tidak apa nak tadi kehujanan. Jadi nanti pulang sekolah ingat-ingat harus bagaimana? Di dalam rumah, jangan keluar karena ini masih musim penghujan. Apit ingat-ingat itu jangan sampai lupa. Untuk menaruh sepatu di dalam. Kira-kira aku mau memulainya kapan? Hari ini sedang menaruh sepatu di dalam rumah. Oke, baik. Apit mulai hari ini akan melakukan perubahan yang baik, ya kan? Agar tidak terulang lagi, ya. Apit
yakin? Bisa. Yakin nanti akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, nanti lebih disiplin dan tidak akan terulang lagi seperti tadi ya nak ya. Ya, aku yakin bisa melakukannya, tidak terulang lagi. Ya, yakin aku bisa. Kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif, siswa kelas 6 SDN di Kayu 1. Saya senang sekali melaksanakan praktik restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari masyarakat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimba, kelas 6 SD Negeri Kayu 1. Senang sekali dapat melaksanakan praktek sertifikat restitusi bersama Bu Resti. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek segitiga restitusi saya bersama murid saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are my church, you are my Baik Bapak Ibu, demikian praktek restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya. Kemudian saya juga mempraktekkan tentang membuat keyakinan kelas di kelas saya, di mana ketika pembuatan keyakinan kelas ini murid saya bagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok menuliskan peraturan. You are my church, you are my place of worship. I heard you love broken, I feel the circuit. When I got caught, I knew that you're the burden. When you're around, my hands are turning burden. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby and I know your purpose. Take one look at you, you're heaven's incarnate. What is the spell that deeply shows the person? Jadi Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas tadi saya bagi menjadi ambil 2 poin keyakinan, yaitu tentang bersikap positif. 2 kelompok mendiskusikan apa sih yang harus mereka lakukan jika poinnya adalah bersikap positif. 2 kelompok lain mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan di kelas kita, keyakinan kelas apa jika tentang menghargai di barang milik orang lain. Setelah itu dibagi menjadi 2. Kertas pink itu yang perilaku yang tampak, artinya yang baik yang harus dilakukan sesuai dengan disiplin baik tadi. Yang hijau atau yang kuning tadi yang tidak tampak, artinya yang tidak boleh mereka lakukan. Setelah terkumpul sesuatu mereka menempelkan ke depan, kita diskusikan bersama dan kita sepakati bersama mana yang diambil dari beberapa yang mereka tuliskan. Demikian Bapak Ibu tentang kegiatan budaya positif yang saya lakukan yang masih sedikit ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah baru sedikit, barangkali Bapak Ibu yang luar biasa sudah mempunyai banyak pengalaman. Demikian presentasi saya Bapak Ibu, dan sesi selanjutnya yaitu silakan sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau menanggapi. Kita di sini saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau sebagainya, hanya sharing, berbagi apa yang sedikit yang saya tahu, yang saya ambil ketika saya mengikuti program Guru Penggerak. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau sharing atau menanggapi atau yang lainnya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Bu Ita. Silakan. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Secara keseluruhan materi yang telah dipaparkan oleh Bu Resti itu sangat
memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi saya utamanya, dan mungkin bagi bapak ibu guru yang lainnya juga. Namun di sini Ibu bolehlah kita sharing-sharing ya Bu, menyikapi tentang bagaimana cara kita menanggapi atau permasalahan yang sering terjadi pada anak ya. Utamanya ini kan kaitannya dengan kemarin kita pernah mengalami yang namanya pandemi 2 tahun ya Bu. Pembelajaran betul-betul tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga kita tidak bisa memantau bagaimana kegiatan anak pada saat di rumah. Setengah tahun atau 1 semester ini saya benar-benar di kelas 5 utamanya ya Bu, menemukan ya mungkin itu akibat juga dari pandemi kemarin ya Bu. Banyak sekali siswa saya utamanya yang memiliki karakter, mungkin karena peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi juga ya, dimana karakter anak itu mulai banyak yang berubah Bu. Berubah yang tadinya waktu saya mengajar di kelas rendah itu kan dia kategori siswa yang manut, terus sopan sama gurunya. Namun ketika dia masuk di kelas 5 berubah total. Nah, di sini saya masih bingung bagaimana menyikapi anak-anak yang berubah dalam artian peralihan karakternya itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya untuk Bu Nurlita Kamila. Tentu saja kita kan satu sekolah ya Vita, jadi sudah paham lah kondisi apa yang dihadapi di kelas 5 dan lainnya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi tentang apa yang disampaikan Vita. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Ibu senior, Ibu Yuli, barangkali mau menanggapi, atau Bu Puji. Atau Bu Nur, Pak Aziz, barangkali mau menanggapi. Tidak ada yang menanggapi. Memang di dalam masa peralihan, apalagi kemarin kita sudah menghadapi pandemi yang 1 tahun kita tidak bisa mendampingi anak-anak seperti biasanya 12 jam. Saya juga mengalami itu, jadi bukan kita saja tapi semuanya tentu saja itu adalah tantangan kita bangun setelah menghadapi pasca pandemi kemarin. Dan saya yakin murid yang seperti itu tidak hanya murid-murid di SD kita, saya yakin di SD-SD lain pun seperti itu. Karena memang itulah pentingnya, dari situ kita bisa memahami, oh memang keberadaan kita, posisi kita itu memang sangat dibutuhkan murid-murid kita. Kita bisa melihat dari hasil pandemi kemarin, kita tidak mendampingi mereka secara 12 jam seperti biasanya yang kita lakukan, hasilnya ternyata seperti ini. Dan itu menurut saya membuktikan bahwa memang peran kita sebagai guru dalam membimbingnya itu memang sangat penting Bapak Ibu. Dan di sini juga perlu kerjasama dan kolaborasi antara orang tua. Tentang peralihan anak, kalau menurut saya ini saya tidak tahu maksudnya benar tidaknya, hanya pendapat saja. Peralihan anak itu memang ada masa peralihan, seperti dari masa anak-anak tadi ketika di kelas rendah manut, tiba-tiba di kelas 5 merasa mencari jati diri, mungkin barangkali memang ada beberapa tahapan perkembangannya kalau menurut psikologi ya Bu Ita mungkin ya. Nah, di situ kita bisa melihat apa yang mereka lakukan pasti mempunyai alasan. Misalnya kayak anak murid kita yang cewek itu kita ya, namanya siapa? Del, siapa namanya? Itu yang tadinya manut sekarang kayak gitu. Kita bisa belajar untuk sedikit-sedikit. Saya pun belum bisa menerapkan apa yang saya dapat tadi tentang budaya positif, posisi kontrol dan sebagainya secara sempurna, itu memang begitu sulit dan saya pun belum bisa menerapkannya 100%. Hanya bisa belajar sedikit-sedikit. Ketika kita melihat murid kita ada yang melakukan sesuatu, kita cross check, kita refleksikan apa sih yang sedang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan
orang itu kebutuhan dasar apa. Nah ini penting Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang sedang mereka mencoba untuk penuhi. Nah, mungkin ketika dia merasa suka mengatur-ngatur, oh berarti dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Dia suka lari ke sana, lari ke sini, oh anak itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Nah, peran kita sebagai guru ya tadi masih dalam proses belajar untuk memahami apa kebutuhan murid kita, menanggapi, merespon apa yang mereka lakukan. Kalau tadi di materi ini kita menerapkan posisi kontrol, nah ini juga penting dan sangat sulit memang seperti yang disampaikan. Nah, itu pelan-pelan kita bekerja sama bareng Bu Ita. Kita kan satu sekolah, saling mengingatkan. Saya pun tidak luput, belum sempurna lah. Masih banyak kesalahan dan kekurangan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi lagi? Demikian kita. Terima kasih Bu Resti untuk saran dan masukannya. Semoga nanti saya bisa menerapkannya. Terima kasih Bu Ita. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan atau sharing cerita? Kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan diseminasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah datang dalam kegiatan kita walaupun hanya secara virtual atau secara daring. Saya berterima kasih, semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi bisa memberi pencerahan, bisa belajar bersama-sama dalam memajukan dunia pendidikan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika dalam pemberian materi ini saya banyak kekurangan dan ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Resti.